Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suniawati Setianingsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pemasangan selang NGT atau selang nasogastrik tube, yang mana pemasangan tersebut nanti akan memasukkan selang melalui hidung pasien yang selanjutnya sampai dengan di lambung. Pemasangan tersebut bertujuan untuk memberikan nutrisi pada beberapa kondisi pasien yang diharuskan mendapatkan makanan cair. Nah, sebelum memulai pemasangan, saya akan menjelaskan sedikit teknik prosedur pemasangannya. Yang pertama, nanti akan dimasukkan selang NGT ke dalam hidung pasien, kemudian sampai dengan lambung. Setelah itu, setelah dipasang, kita memastikan apakah selang tersebut sudah betul masuk ke dalam lambung atau belum. Dengan cara pemeriksaannya ada 3. Yang pertama, nanti selang tersebut kita masukkan ke dalam 1 gelas air, yang mana kalau memang bergelembung berarti itu masuk ke dalam paru-paru dan harus dicabut. Kalau tidak bergelembung berarti betul masuk ke dalam lambung. Cara pemeriksaan yang kedua yaitu dengan kita mengambil spit, kemudian kita sedikit menarik makanan dari lambung atau cairan. Kalau memang cairan tersebut berwarna kekuningan berarti memang betul di lambung dan kita masukkan kembali. Dan cara ketiga, nanti kita pasang stetoskop di telinga kita, kemudian kita pasang spit di dalam spit di selang NGT, kemudian kita berikan udara dan didorongkan supaya sampai terdengar bunyi dup. Kalau memang sudah ada bunyi dup berarti betul masuk ke dalam lambung. Oke, tidak perlu berlama lagi. Di sini saya akan menjelaskan persiapan alat. Ada bak instrumen berisi sepasang handscoon, kemudian ada klem arteri, kemudian ada kasa steril dan ada spit 20 cc. Ada tisu yang mana bertujuan untuk membersihkan hidung pasien sebelum tindakan. Ada jelly. Nah, jelly ini nanti digunakan untuk membantu melicinkan selang NGT sebelum dimasukkan ke dalam lubang hidung pasien. Ada bengkok, kemudian ada plester serta gunting plester. Ada selang NGT dalam kemasan, ada apron, ada perlak pengalas, serta ada 2 gelas, masing-masing berisi air putih dan makanan cair. Kemudian kita juga menyiapkan ada stetoskop untuk pemeriksaan, larutan klorin, kemudian ada air DTT, selanjutnya ada sampah medis dan sampah non medis. Selanjutnya, untuk persiapan lingkungan, kita pastikan pasien itu merasa nyaman sebelum tindakan dilakukan. Setelah itu, kita sapa dan kita jelaskan prosedur secara singkat kepada pasien. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Bidan Lilis. Di sini saya akan membantu memasangkan selang NGT kepada Bapak yang bertujuan untuk membantu Bapak mendapatkan cairan berupa makanan cair dan langsung masuk ke dalam lambung Bapak. Nanti akan sedikit kurang nyaman karena saya akan memasukkan selang melalui hidung Bapak. Mohon kerjasamanya ketika nanti selang dimasukkan, Bapak dibantu untuk menelan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Setelah kita mendapatkan respon dari pasien, kemudian kita mulai tindakan. Misalkan pasien menjawab, "Iya Bu, saya bersedia." Selanjutnya kita memastikan pasien itu merasa nyaman. Dengan apa? Dengan kita menutup tirai atau menutup sampiran, supaya selama tindakan pasien terjaga privasinya. Sebelum mulai tindakan Bapak, saya akan menutup pintu terlebih dahulu atau sampiran terlebih dahulu. Oke, kita tutup sampiran terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita posisikan pasien. Nah, posisi pada pemasangan NGT adalah semi flower atau posisi setengah duduk yang bertujuan untuk membantu memudahkan kita selama tindakan pemasangan NGT, ya. Karena memang posisinya pasien ini sudah setengah duduk, berarti kita hanya bantu untuk merapikan. Oke Bapak, saya bantu supaya agak setengah duduk. Baik, posisinya sudah setengah duduk. Setelah itu
Kita mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Masih ingat cuci tangannya ada 6 langkah. Di air mengalir, kemudian kita keringkan menggunakan tisu towel atau menggunakan handuk kering. Yang pertama adalah kita singsingkan lengan baju kita sampai dengan siku. Kita buka perhiasan, jam tangan sampai dengan gelang. Kemudian kita di wastafel kita berikan air. Kita berikan sedikit sabun dan kita mulai cuci tangan yang pertama, kedua, 3, 4, 5. Kemudian kita bilas di air mengalir dan kita keringkan. Setelah itu, sebelum mulai tindakan, kita pastikan terlebih dahulu kepada pasien ya. Pastikan terlebih dahulu kedua lubang hidungnya ini ada masalah atau tidak, kemudian ada luka atau tidak. Selanjutnya kita bersihkan dengan memberikan tisu kepada pasien atau boleh dibantu dengan bidan yang bertugas. Nah, Bapak sebelumnya hidung sebelah kanan atau sebelah kiri ada masalah atau tidak, Pak? Misalkan pasien menjawab, oh tidak ada, baik. Selanjutnya Bapak sendiri atau saya yang membantu membersihkan hidung Bapak. Ketika pasien menjawab sendiri, kita langsung memberikan tisu ya, kemudian kita buang ke bengkok. Kalau misalkan pasien menjawab dibantu Bu Bidan saja, nah berarti kita yang membantu membersihkan. Nah, punten Pak atau permisi Bapak, di sini saya akan membersihkan lubang hidung Bapak terlebih dahulu dari yang sebelah kiri. Permisi Bapak. Oke. Kemudian sebelah kanan. Oke. Setelah itu kita simpan bengkok tersebut. Setelah itu baru kita pasang perlak pengalas ya di dada pasien supaya ketika tindakan terjaga untuk kebersihannya. Pak, sebelum saya tindakan, saya akan memasang perlak pengalas terlebih dahulu supaya Bapak kebersihannya terjaga. Permisi Bapak. Nah, setelah pemasangan perlak pengalas, baru kita menggunakan celemek atau menggunakan apron. Setelah itu, setelah kita menggunakan apron, kita buka bak instrumen. Setelah kita buka bak instrumen, kemudian kita buka kemasan NGT yang masih dalam kemasannya. Kita simpan NGT tersebut di bak instrumen. Pastikan masih dalam keadaan steril. Setelah itu kita buang ke tempat sampah non medis. Setelah itu baru kita menggunakan hand sanitizer. Setelah kedua tangan menggunakan handscoon steril, baru kita bisa mulai untuk pemasangan. Yang pertama adalah kita mengambil selang NGT tersebut. Untuk memudahkan dan menjaga kesterilan, kita bisa lilitkan seperti ini. Kemudian kita ukur terlebih dahulu. Cara pengukurannya adalah, karena tangan kita pastikan tangan kita masih steril, boleh kita pegang dari ujung telinga ke hidung. Kemudian kita berikan batas. Setelah dari hidung, kita sampai prosesus siphoideus.
atau sampai PE. Dan pastikan tidak menyentuh apapun. Setelah itu baru kita berikan tanda. Dengan apa? Kita memberikan tandanya dengan klem. Setelah kita ukur tersebut, kita bisa memulai untuk pemasangan NGT. Yang pertama adalah kita memberikan sedikit jeli untuk membantu memudahkan selang tersebut masuk di hidung pasien. Bapak, saya akan memulai untuk pemasangan NGT. Saya akan memasukkan selang tersebut melalui hidung Bapak. Mohon Bapak bantu kerjasamanya. Akan sedikit kurang nyaman, tolong dibantu untuk menelan. Saya mulai ya Pak, permisi. Kita masukkan perlahan. Ya, perlahan-lahan kita masukkan sampai dengan batas yang sudah kita tandai dengan klem tersebut. Baik, bagus Bapak. Bapak sambil ini ya Pak, sambil dibantu menelan. Iya Pak, boleh, bagus Pak. Iya Pak, terus Pak. Iya Pak, terus Pak. Yuk Pak, dibantu menelan. Iya Pak. Kalau sekiranya sudah sampai dengan batas yang kita klem tersebut, nah boleh kita pindahkan klem sedikit ke bawah yang bertujuan supaya tidak terlalu dekat dengan hidung pasien, tapi diperhatikan kita harus menutup seperti ini, tujuannya supaya tidak ada udara yang masuk, karena kalau ada udara yang masuk nanti bisa menyebabkan kembung. Kita pindahkan. Nah, kalau sudah kita klem boleh kita lepaskan. Nah, seperti ini. Tadi sudah dimasukkan. Setelah itu kita cek. Ada 3 pengecekan. Yang pertama adalah boleh kita simpan di Pak. Saya simpan di dada Bapak terlebih dahulu. Kemudian kita ambil gelas yang berisi air putih untuk melakukan pengecekan yang pertama. Yang pertama adalah, nah dari pangkal selang NGT kita masukkan ke dalam air. Setelah itu kita lepaskan untuk klemnya. Nah, boleh disimpan Pak. Mohon maaf saya simpan di sini. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat apakah ada gelembung atau tidak. Kalau misalkan bergelembung berarti itu masuk ke dalam paru-paru dan kita harus melakukan pencabutan ulang. Dicabut kemudian kita pemasangan ulang atau pemasangan kembali. Kalau tidak ada gelembung berarti betul sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian kita klem lagi. Oke, kita simpan boleh di dada Bapak. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan yang kedua dengan cara kita ambil sepuit ya. Setelah itu kita masukkan di pangkal NGT tersebut. Nah, kita lepaskan klem. Kemudian kita tarik sedikit ya cairan yang ada di lambung. Apabila cairan itu berwarna kekuningan berarti sudah masuk ke dalam lambung dengan benar. Setelah itu baru kita masukkan kembali. Setelah itu kita klem kembali. Nah, boleh kita lepaskan. Nah, kemudian pemeriksaan yang ketiga untuk memastikan sudah betul atau belum ke dalam lambung, yaitu dengan kita memasukkan sedikit udara kurang lebih 5 cc. Kita isi. Kemudian kita boleh simpan terlebih dahulu. Kita ambil stetoskop, kita pasang di telinga kita. Nah, setelah itu kita sambungkan ke pangkal selang NGT. Kita lepas klem tersebut. Kita pasang stetoskopnya di lambung pasien. Pak, maaf saya buka ya Pak ya.
lambung berada di sebelah kiri. Kemudian kita dengarkan sambil tangan kita ini mendorong si sekuit tersebut yang ada udaranya. Kalau terdengar bunyi dup, berarti sudah betul masuk ke dalam lambung. Setelah itu, kita klem kembali. Kita lepaskan sekuit tersebut, kita simpan kembali. Kita bantu merapikan baju pasien kembali. Nah, tadi ada 3 cara pemeriksaan untuk memastikan selang NGT sudah betul masuk ke dalam lambung atau belum. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memberikan nutrisinya. Kita ambil kurang lebih 20 cc. Setelah itu baru kita masukkan ke baru kemudian boleh kita dorong pelan-pelan. Bapak, saya akan memulai memberikan minuman. Nah, ini agak didorong seperti ini. Oke, berupa air putih. Setelah itu kita klem kembali. Kemudian kita ambil makanan cair. Misalkan diberikan dosis 30 cc, kita ambil. Kemudian kita masukkan melalui pangkal NGT, kita lepaskan klem. Kemudian kita agak tinggikan dan agak sedikit didorong. Pak, ini saya mulai memberikan makanan cair ke dalam lambung Papa. Nah, setelah selesai boleh diklem lagi. Nah, kemudian kita bilas dengan air putih supaya menjaga selang NGT tetap bersih ketika kita setelah memberikan makanan atau minuman cair. Kita bilas dengan air putih. Nah, kita buka klem lagi. Kita berikan untuk membilas selang NGT supaya bersih dan tidak ada bakteri atau kuman. Setelah sudah masuk, kemudian kita klem kembali, kita lepaskan. Oke, setelah kita lepaskan, kita simpan. Kemudian kita lakukan fiksasi, tujuannya supaya selang NGT tersebut tidak terlepas. Nah, kita fiksasinya di pipi pasien. Pak, supaya Bapak merasa nyaman ketika beraktivitas, saya bantu untuk memberikan plester di pipi Bapak supaya tidak mudah terlepas. Mohon maaf, Bapak. Kita fiksasi. Setelah itu, kita juga memfiksasi atau menutup pangkal NGT tersebut dengan kasa yang bertujuan adalah supaya tidak ada udara yang masuk. Dengan memberikan kasa dan kita memberikan plester. Nah, setelah seperti ini boleh kita lepaskan ya. Setelah kita lepaskan, kemudian boleh kita simpan di dekat pasien. Nah, pemeriksaan sudah selesai, kemudian sampaikan kepada pasien, Bapak, pemeriksaannya sudah selesai, yang mana pemasangannya sudah selesai. Apabila nanti Bapak merasa kurang nyaman atau nanti ketika jadwalnya diberikan makanan atau cairan, saya akan datang lagi untuk memberikan makanan cair melalui selang yang ada di hidung Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan membersihkan Bapak terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita gulung untuk perlak. Nah, kemudian kita simpan. Kita buang tisu tadi ke sampah non medis.
Kemudian kita rapikan alat dengan cara kita memasukkan ke dalam larutan klorin. Kita rendam selama 10 menit di larutan klorin 0,5%. Kemudian kita lepaskan handscoon, dibuka secara terbalik. Kita bilas di air DTT. Kemudian sebelum kita cuci tangan di air mengalir, kita pastikan apron sudah terlepas. Karena apronnya ini disposable, boleh langsung kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita cuci tangan di air mengalir dengan cara 6 langkah. Yang pertama diberikan sedikit air, diberikan sabun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita bilas di air mengalir, dikeringkan dengan tisu towel. Baik, terima kasih. Tadi adalah demonstrasi untuk pemasangan selang NGT pada pasien. Terima kasih sudah mengikuti dari awal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.